nasogastrik. NGT untuk dewasa ukuran berapa? 16 sampai 18. Buat anak-anak 12 8 sampai 12. kalau buat bayi 3,5 sampai 6. hafal udah punya catatan sendiri, udah mencari tahu sendiri, Pelajaran. atau dari teman-temannya yang sudah sekian ya? Enggak. Mencari tahu sendiri, punya inisiatif sendiri ya. Bagus ya, punya inisiatif sendiri ya. Jadi biar tidak mengandalkan orang lainnya. Kemudian selain dari NGT harus ada urin bank kalau kita sampai ke dalam tahap bilas waktu. Tapi kalau kita hanya dalam pemasangan NGT tidak perlu sama urin. Dibutuhkannya urin bank itu pada kondisi-kondisi seperti depresi lambung, bilas lambung, nah itu baru membutuhkan. Kemudian ada yang namanya SPED. SPED ini penting buat memeriksa apakah si NGT kita nanti benar masuk ke dalam lambung atau belum ke dalam paru-paru, ya. Kemudian ini juga bisa sebagai wadah untuk kita nanti buat memasukkan cairan atau obat ini yang nanti. Nah kemudian ada kom ini nanti manfaatnya untuk mengisi dengan cairan. Cairannya apa? Boleh pakai cairan NaCl. Buat apa? Buat melihat apakah nanti pemasangan NGT-nya masuk ke dalam sistem respirasi atau masuknya ke dalam sistem pencernaan. Ya. Nah, nanti kita akan berpatokan dari hasil penggunaan ini ya. Ada yang ada di kopi. Nah, kemudian ada Genko, ada Barasko, ada jelly, ya. Kemudian ada rasa steril, dan ada kata benda, terus ada tips bersih, terus ada cairan NaCl dan hand sanitizer. Nah prinsipnya ketika kita ingin melakukan pemasangan NGT, maka prinsipnya apa? Bersih atau steril? Steril. Bersih atau steril? Pas masukinnya mah steril. Pas masukin selang steril. Bersih tapi steril. Bersih atau steril? Tapi pas masukin selang steril. Ada yang bersih, ada yang steril nggak? Pas Dua-duanya. Satu lah, kan pilihannya cuma ada satu. Bersih atau steril? Bersih atau steril? steril. Steril. Bersih atau steril? Tapi steril. Bersih. Bersih. Steril. Oh. Kan masukin. Pemasangannya harus Steril. bersih. Bersih. Ya, prinsip pemasangannya itu adalah berharap banget dijawab bersih ya. Steril ya, karena apapun benda yang masuk ke dalam benda asing yang masuk ke dalam tubuh maka harus steril. Ya. Nah kemudian berikutnya adalah dia harus ada plester ya. Plester mangga, mau pakai yang kayak gini juga boleh ya, mau pakai yang bening juga boleh. Kalau yang kayak gini tuh sangat rawan untuk terkena infeksi iritasi gitu. Banyak kalau di rumah sakit mau udah nggak pakai lagi yang kayak gitu. Nah kemudian setelah itu jangan lupa gunting ya. Jangan lupa nanti Pak aja bahan-bahannya. Oke, nah tahap berikutnya apa yang harus kita lakukan? Yang tahu nggak apa yang harus kita lakukan? Validasi. Yang tahu nggak? Validasi. Iya benar. Identifikasi dan validasi Pasien. pasiennya, gitu ya. Benar atau enggak? Ini masuknya ke dalam tahap apa? Interaksi.
saya nggak ngejelasin lagi ya tahap prainteraksi ya. Jadi teman-teman tinggal ini aja. Hari ini kita akan praktek ya. Oke deh. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Prawatogi. Hari ini saya yang berdinas dari jam 8 sampai ke jam 10. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya berbicara. Boleh sebutkan namanya Ibu? Tanggal lahirnya ingat ya Bu, tanggal berapa? Sambil kita lihat gelang pasien. Kemudian Ibu berdasarkan keluhan. Ibu keluhannya sekarang apa yang dirasakan? Oke, berdasarkan keluhan Ibu, hari ini kita akan melakukan pemasangan incubator. Tujuannya buat apa? Buat membantu pemenuhan nutrisi nanti kepada Ibu. Kan Ibu tadi bilang kalau Ibu sulit buat makan, tiap makan muntah terus, nggak ada makan yang masuk sama sekali. Makanya kita lakukan pemasangan selang lewat hidung, namanya pemasangan ini. Nah, sekiranya apakah Ibu bersedia atau tidak? Kalau rasa sakit nantinya pasti ada ketika kita melakukan pemasangan selang tersebut. Tapi rasa sakit itu nanti Ibu tinggal mengikuti instruksi dari saya. Insya Allah berkurang. Nanti instruksinya tarik nafas dalam sama menelan biar tidak terlalu merasakan rasa sakit itu ya Bu ya. Nah, bisa dipahami Bu. Sebelum itu saya akan siapkan alat-alat terlebih dahulu ya. Atur posisi pasiennya boleh sambil tiduran atau sekolah juga boleh, yang penting jangan duduk dan narik ya. Si mau diajak ambil lari kita pasang agak sulit ya. Nah, kemudian baru kita cuci tangan, dekatkan alatnya, baru kita ambillah si mana perlaknya, dipindahkan kemana perlaknya ini. Kita ambil perlak, kita taruh di samping pasien, jangan taruh di sini ya, karena ibunya nggak sedang lagi makan. Kita taruh perlaknya, kemudian kita ambil bengkok, kita simpanlah bengkok di sampingnya, jangan di sini ya, tidak etis. Kemudian baru kita buka rasi selang NGT, masukkan ke dalam tempat yang steril. Set, kasatnya ke dalam tempat yang steril. Dan kemudian kasa NGT udah, kalau urin bag nanti situasional, karena kalau kita cuma pasang NGT nggak perlu. Kemudian kita ambil jelinya ditaruh di kasa. Ini ya. Jadi kita tidak menyentuh benda-benda yang sifatnya steril, tidak menyentuh dengan menggunakan okay. Setelah itu baru kita masuk ke masukkan si cairan ya, cairan NaCl ke dalam pipet. Udah kita masukin, baru setelah itu siapkan spatnya, guntingin perbannya, guntingin plasternya. Baru setelah itu gunakan handscoon, cuci tangan dan menggunakan handscoon ya. Kita gunakanlah handscoon, ini handscoonnya handscoon bersih dulu ya. Jadi kita gunakan handscoon bersih. Habis kita menggunakan handscoon bersih, baru kita observasi pada area hidung pasien atau area nasal pasien, apakah ada lendir kah atau ada sumbatan kah dan sebagainya. Nah, itu harus kita bebaskan supaya nanti mempermudah kita ketika masang selang. Nah, setelah itu kita buka handscoon kita, masukin ke bengkok dan cuci tangan kembali, baru kita gunakan handscoon yang Steril. Ya. Penggunaan handscoon steril dari skin to skin itu lagi. Nah, apa gimana? Skin to skin, gloves to gloves. Selanjutnya baru kita ambil lah si NGT. Untuk NGT-nya kita jangan kayak gini ya di depan pasien. Nanti saya akan memasakkan ini pada ibu ya nanti. Kita yang paling penting ininya harus diklaim, nggak boleh kayak gini ya. Tapi harus tetap di klaim lah seperti ini. Nah, lipat masukin ke ujung. Baru habis itu kita lakukan pengukuran. Pengukurnya dari mana? Dari Hidung. hidung ke telinga boleh atau telinga ke hidung boleh, tapi jangan menyeberangin
pasien ya, yang paling dekat sama kita aja. Telinga ke hidung, terus dari hidung ke Prosesus prosesus Sipidium. ini nggak boleh nyentuh ke pasiennya ya, karena sifatnya masih steril ya. Dia di angka 50 nih, ini nggak ada angkanya, cuma ada titik doang. Jadi kita bisa sampai patokannya ada di titik ini. Nah, habis itu baru kita ambil si kasa yang sudah ada jelinya tadi. Ya. Olesnya gimana, semuanya bisa nggak Pak kita olesin semuanya? Mah enggak, kalau kalian pengen tangan kalian ini ya kemana-mana nanti sih ini ya. Tapi yang paling penting adalah secukupnya saja. Nah segini aja udah cukup, masukin ke sini. Nah habis itu barulah kita lakukan pemasangan. Ibu, maaf ya Bu ya, saya lakukan pemasangan ini ya Bu ya. Ibu boleh tarik nafasnya, tarik nafas nanti sambil nelen ya Bu ya. Oke, sok tarik nafasnya. Oke, sambil ditelan Bu. Pintar itu. Nah, sambil nelen. Oke, terus telan terus. Oke. Nah, ketika kalian ketemu dalam kondisi misalnya baru dimasukin kok mentok, jangan takut ya. Mentok itu kondisi dimana nih, ini rongga hidung kalian nih, kalian masukin si selang lurus, kan mentok nih, jangan dipaksa didorong terus nanti lecet. Tapi gimana caranya? Ketika mentok puter sambil didorong, jadi dia akan ikut gitu ya. Nah begitupun dengan hal ini, jadi jangan dipaksain gitu ya. Nah, kalau udah kita putar-putar nih tetap nggak bisa, ya udah cabut, berarti ada tahanan di sana, bisa jadi itu abses dan lain sebagainya. Nah, terus Bu, nah mantap Bu, oke sip, nah pintar ibunya. Nah, terus Bu, dikit lagi nih Bu, nah masuk nih, nah mantap ibu, oke. Nah kalau udah beres, nah ini kan banyak nih bekas-bekas ini, boleh kita ambil tisu. Kalau udah kayak gini nggak apa-apa ya, ini konsepnya bersih nggak apa-apa, karena si yang paling pentingnya udah masuk. Nah kemudian kita buka tanpa kita harus buka ini ya, kita ambil bengkok, celupin. Kalau ada belubuk-belubuknya berarti dia masuk ke dalam rongga paru atau sistem pernapasan. Kalau dia masuk ke dalam sistem pernapasan, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita cabut selangnya, cabut, kita pindahkan, masukin ke rongga yang sebelahnya ya. Nah ini kalau nggak ada, nggak ada nih, nggak ada belubuknya. Nah kemudian baru kita ambil spet, ambillah spet berapa cc? 10 sampai 15. Ya, baru kita sambungkan, baru boleh kita lepas semuanya. Nah, kita pasanglah stetoskop kita. Kita pasang stetoskop, habis itu tempelin di 3 jari di prosesus, di bawah prosesus hipodermus. Kemudian tarik ke mid clavicula-nya. Nih, ini kalian punya clavicula nih. Nah, tarik aja. Atau kalau kita patokin ke mamae mah kadang ada yang dia agak belok, ada yang masuk ke dalam, ada yang belok. Jadi kita ambil nih 3 jari di bawah VX, nih, ini VX nih, lurus dorong. Itu baru kita dorongnya jangan pakai dorongan sayang ya, pelan begitu jangan, tapi kita dorongnya harus kayak, nah nanti akan kedengeran di sini blok, berarti udah masuk. Tapi kalau kita dorong blok, yang tujuan kita pengen dengerin bloknya itu nggak dapat, makanya harus kita dorong seperti itu ya. Kemudian misalnya nih kalian butuh validasi teman kalian benar nggak, masuk nggak, jangan pernah kalian narik udaranya ketika dalam kondisi seperti ini, jangan ya. Tapi kalian harus copot dulu, baru ambil 15, pasang lagi, baru dorong, minta temannya buat. Nah kalau udah kedengeran baru kita buka klem, simpan deh. Nah sip, simpan di samping pasien, ininya tetap disimpan ya, jangan di kemana-manain. Kemudian kita ambil tisu, ini kotor nih, nah, bolehlah kita lap-lap dikit, nah dia udah pasti masuk ya. Nah set, lalu habis itu kita gunakan plasternya.
polystyrene kayak gini juga murah ya. Ini biar kelihatan lebih rapi ya. Nah, dan sip, udah terfiksasi, udah ini beres deh pasangin GT-nya. Kalau mau beresin alat, tinggal beresin alat. Yang harus kita catat kalau kita pasangin GT itu adalah kedalamannya berapa. Saya tadi kedalamannya berapa? Di 50 cc. Nah itu yang harus kita catat, kedalamannya ada di angka 50 cc. Nah kalau beres dipasangin GT ya, NGT beres selesai di sini. Kalau kita lanjut bilas lambung, maka nggak perlu kita buka, spoon kita jangan dibuka dulu. Ya ambil si cooling bag, sambungkan cooling bagnya ke sini. Nah tetap diklem. Pokoknya ini nggak boleh nggak diklem. Kalau kalian buka ini harus ada yang diklem. Sambungin selesai. Ini namanya dekompresi Lambung. Kalau bilas lambung gimana caranya? Bilas lambung adalah kita gunakan spatnya. Bilas lambung itu bisa dilakukan 50 cc per jam atau 100 sampai 200 cc per 4 jam, per 6 jam, per 8 jam, tergantung bagaimana kondisi dari lambung pasien, supaya apa keluaran dari lambung pasien, gitu ya. Nah, kalian gunakan ini, tapi spatnya kita tidak menggunakan pendorongnya, jadi kita hanya menggunakan ini aja. Sambung, ketika kita yang buka, klemnya boleh kayak gini atau boleh lebih simpel kayak gini. Buka, jangan dibuka karena ini nggak ada penutupnya, pendorongnya, tetap seperti ini. Baru kalian ambilkan NaCl, masukin 100 cc, masukin 50 cc, masukin 50 awal, tinggal kalau udah tinggal dikit lagi klem, masukin lagi 50 lagi, berarti udah 100 cc. Nah, baru dibuka, tinggal sedikit lagi baru kita butuhin. Intinya kalau dia udah mau habis, klem, buka, sambungkan, baru kita lakukan aspirasi. Lihat apakah si cairannya keluar, ketarik nggak? Kalau ketarik berarti benar. Nah, jadi dia nggak sampai keserap sama tubuh. Tarik, dia ada, buka, sambungkan deh ke urin bag. Nah, biarin mengalir. Nah, berapa kali bisa ngelakuin dalam seharinya? Bisa 3, 4, 5, 6 kali sehari bisa dilakuin ya. Sampai kapan? Sampai warna yang kita masukinnya warna bening, keluarnya juga harus seperti ini. Kalau masih warnanya Magic Hibiniu, maka bilas lambungnya masih tetap dilakukan sampai warnanya bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita observasi. Ini tidak boleh ditaruh di lantai, harus digantung. Digantung pun dia tidak boleh seperti ini. Nah, klem dianya, percuma aja. Jadi akan keserap sama tubuh. Jadi harus diikat. Jadi dia akan tegap seperti ini. Nah, benar cairannya akan masuk ke dalam. Nah, yang harus kita evaluasi adalah berapa cairan yang kita masukkan, berapa banyak yang keluar. Nah, yang kita masukin 100, yang keluarnya juga harus 100 minimalnya. Tidak boleh kurang. Kalau kurang berarti sudah keserap ke tubuh. Berarti udah masuk ke dalam usus dan sebagainya gitu. Nah, kalau lebih pun juga nggak masalah. Kalau lebih itu lebih bagus. Karena untuk keluarnya kalau dia warnanya hijau coklat gitu ya, nah itu tuh konsistensinya cenderung padat. Makanya selain dari jumlah cairan yang masuk, kita juga harus tahu bagaimana konsistensi dari cairan yang keluar. Apakah konsistensinya padat, jelly atau cair, dan warnanya seperti apa. Nah itu yang harus kita catat. Setelah itu kita gantungin. Nah baru kita bisa ke rapiin alat. Kita rapiin alat. Bu, untuk tindakannya udah beres nih Bu. Tinggal nanti kita lihat observasi dari produksi lambung Ibu. Sekarang kan warnanya masih hijau nih Bu. Nanti sama saya 4 jam lagi saya akan kesini buat kita bersihin. Oke? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Oke, nggak ada ya.
Kita rapiin alat, buka handscoon-nya, cuci tangan. Oke Ibu, untuk tindakannya sudah selesai. Nanti jika ada keluhan atau jika ada pertanyaan